Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Putri Febrianti, NIM 19011-25012, akan mensimulasikan pembelajaran biologi kelas 12 tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Ibu. Ibu sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah, Ibu baik. Oke anak-anak, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya, mari teman-teman, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, dilanjut kita tadarusan dipimpin oleh Lukma ya. Baik, Ibu. Artinya, dan dialah yang menurunkan air dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan. Maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang hijau. Kami keluarkan dari tanaman yang hijau itu butir yang banyak, dan dari mayang kurma memulai naga-naganya yang menjulang, dan kebun anggur. Dan kami keluarkan pula zaitun, dan delima yang serupa, dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buah yang pada waktunya berbuah dan menjadi masak. Sungguh pada yang demikian itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Baik, terima kasih Kak Risma. Oke, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Putri Aini, Hadir, Bu. Aida, Hadir. Dimas Ayu, Hadir, Ibu. Natasha Mia, hadir Ibu. Saumi Kurnia, Hadir, Bu. Nabila Nuraj, Hadir, Ibu. Kasma Yosi, Hadir, Ibu. Weni Eka, Hadir, Ibu. Ali Fitria, Hadir, Ibu. Diavina Siva. Hadir, Bu. Oke, berarti hadir semua ya. Baik, sebelumnya Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Siapa yang di sini pernah melihat pohon jambu? Pernah, Ibu. Setiap makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Contohnya seperti pohon jambu. Pohon jambu itu mengalami perkembangan karena kenapa? Dia mulai tumbuh dari yang kecil hingga berkembang menjadi dewasa dan sehingga menghasilkan buah. Di sini Ibu akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran hari ini. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Oke, Ibu mau menjelaskan, izin saya Ibu ya. Nah, di sini ada pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan.
saja bagian atas ini mengalami pertumbuhan ya, dan bagian bawah mengalami perkembangan. Coba ada yang bisa menjawab apa sih pertumbuhan dan perkembangan itu? Saya Bu. Iya, Tommy. Pertumbuhan adalah proses kenaikan massa dan volume yang irreversibel atau tidak kembali ke asal. Sedangkan perkembangan adalah proses diferensiasi organogenesis yang diakhiri dengan terbentuknya individu baru seperti itu. Oke, kita lihat nih ya. Nah, di sini jelaskan pertumbuhan. Pertumbuhan adalah proses kenaikan massa dan volume yang irreversibel atau tidak kembali ke asal karena adanya tambahan substansi dan perubahan bentuk yang terjadi selama proses tersebut. Sedangkan perkembangan adalah proses diferensiasi atau organogenesis dan diakhiri dengan terbentuknya individu baru yang lebih lengkap dan lebih dewasa yang bersifat kualitatif. Berarti sudah jelas ya kalau pertumbuhan itu tidak kembali ke asal. Nah, sifatnya itu kuantitatif, sedangkan perkembangan itu dia terbentuknya individu baru dan bersifatnya kualitatif. Sudah jelas? Sudah, Ibu. Nah, di sini jelaskan juga nih perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama itu pertumbuhan, artinya bertambahnya ukuran seperti panjang, lebar, volume, dan massa. Sedangkan perkembangan suatu proses menunjuknya kedewasaan atau menunjuknya suatu keadaan yang lebih tinggi, lebih teratur, dan lebih kompleks. Yang kedua, dia tuh katanya pertumbuhan bersifat kuantitatif, sedangkan perkembangan bersifat kualitatif. Yang ketiga, irreversible atau tidak dapat kembali ke dalam keadaan semula, sedangkan perkembangan reversible atau dapat kembali ke keadaan semula. Yang keempat itu dapat diukur dengan menggunakan alat auxanometer, tetapi sedangkan perkembangan itu tidak dapat diukur. Berarti udah jelas ya kalau misalnya pertumbuhan itu ciri-cirinya itu lebar, volume dan massanya, dan bertambahnya ukuran. Sedangkan perkembangan itu suatu proses menuju kedewasaan yang lebih tinggi yang tidak bisa diukur. Nah, di sini ada tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Tahap-tahapnya itu yang pertama itu ada perkecambahan. Kecambah adalah tumbuhan muda yang baru tumbuh dari biji. Kecambah dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama radicula atau akar embrio. Yang kedua ada hipokotil. Yang ketiga kotiledon atau daun lembaga. Nah, di sini juga dijelaskan perkecambahan. Perkecambahan atau germinasi merupakan suatu proses keluarnya bakal tanaman tunas dari lembaga yang disertai dengan terjadinya mobilisasi dengan cadangan makanan dari jaringan penyimpanan atau keping biji ke bagian vegetatif. Nah, perkecambahan terjadi karena pertumbuhan radikula atau calon akar dan pertumbuhan plumula atau calon batang. Nah, nanti kalau perkecambahan itu terjadi karena adanya pertumbuhan radikula dari calon atau calon akar dan pertumbuhan plumula calon batang. Nah, di sini dijelaskan juga berdasarkan letak perkecambahannya. Perkecambahan itu dibedakan menjadi 2 ya. Ada perkecambahan epigeal dan hipogeal. Ada yang bisa menjawab apa sih perkecambahan epigeal dan hipogeal itu? Saya Ibu. Iya, ini. Yang saya ketahui tentang perkecambahan epigeal itu adalah perkecambahan yang ditandai dengan bagian hipokotil terangkat ke atas permukaan. Nah, sedangkan perkecambahan hipogeal itu adalah perkecambahan yang ditandai dengan terbentuknya bakal batang yang muncul ke permukaan tanah, sedangkan kotiledonnya tetap berada di dalam tanah itu. Iya, betul ini. Nih, kalau epigeal berarti ditandainya itu kecambahannya itu terangkat ya. Hipokotilnya terangkat ke atas permukaan tanah, sedangkan hipogeal itu dia bertumbuhnya bakal batang. Nah, hipokotilnya itu masih di dalam permukaan tanah. Contohnya epigeal itu apa? Itu seperti kayak biji kacang hijau. Terus kalau hipogeal itu contohnya seperti biji kapri. Di sini ada yang ingin ditanyakan dari sini? Saya izin bertanya Ibu. Ya, Lip. Berarti ada tidak Bu faktor-faktor dari perkecambahan itu sendiri? Ada. Faktor-faktor dari perkecambahan itu sendiri ada 2, ada faktor internal dan eksternal. Faktor internal itu contohnya itu seperti kayak kemasakan biji, terus dominansi, sama ukuran biji. Sedangkan dari faktor eksternalnya itu ada suhu,
waktu, dan cahaya matahari. Seperti itu, Alif. Baik Ibu. Sudah jelas, Lif? Jelas Bu. Oke, kita lanjut ya. Nah, yang kedua ada tahap pertumbuhan primer. Nah, tadi kan pertama itu tahap perkembangan ya. Sekarang tahap pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer merupakan pertumbuhan yang terjadi karena adanya meristem primer. Pertumbuhan ini disebabkan oleh kegiatan titik tumbuh primer yang terdapat pada ujung akar dan ujung batang yang dimulai sejak tumbuhan masih berupa embrio. Sedangkan pertumbuhan sekunder itu pertumbuhan yang terjadi pada jaringan meristem sekunder yang berupa kambium gabus. Nah, fungsi kambium gabus ini yaitu sebagai pelindungan pada pertumbuhan sekunder, yaitu pertumbuhan organ tumbuhan yang terjadi bertambahnya besar ukurannya. Jadi pertumbuhan primer itu tumbuh tuh terjadi karena meristem primer. Nih, kata kuncinya ya, dari meristem primer. Sedangkan pertumbuhan sekunder itu dia terjadi karena jaringan meristem sekunder yang berupa kambium gabus. Nah, fungsi dari pertumbuhan sekunder sendiri itu dari kambium gabus itu sebagai pelindungan pada pertumbuhan sekunder, yaitu pertumbuhan organ tumbuhan yang nantinya akan terjadi bertambah besarnya ukuran. Nah, di sini dijelaskan ada faktor-faktor nih yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Ternyata faktor internalnya itu ada gen dan hormon. Gen adalah faktor penentu sifat-sifat yang akan diwariskan kepada generasi berikutnya. Gen juga berperan dalam pengendalian metabolisme zat, misalnya proses sintesis protein. Sedangkan hormon merupakan senyawa organik tumbuhan yang mampu menimbulkan respon fisiologi pada tumbuhan. Ada yang tahu apa sih hormon-hormon yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan itu? Iya. Ada yang Tommy tahu? Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ada faktor internal, gen, hormon, dan eksternal, suhu, cahaya, matahari, kelembaban, dan air. Itu faktor eksternal ya. Kalau ini faktor internal. Ya. Kan isinya hormon ya, tanya nanyanya ya Somi. Oke, hormon itu ada yang mempengaruhi hormon itu adalah hormon auksin. Nah, fungsinya itu sebagai perangsang pemajangan batang, tumbuhan akar, diferensiasi, dan percabangan dominasi, apikal, perkembangan buah, yaitu membantu potropisme dan getrofisme. Tempat yang dihasilkannya itu pada endosperm dan embrio pada biji, meristem apikal, dan daun muda. Nah, yang kedua itu ada hormon gibberellin, atau contohnya itu dari GA1. Fungsi utamanya itu merangsang perkecambahan biji dan tunas, pemanjangan batang, dan pertumbuhan daun. Merangsang perbungaan dan perkembangan buah, memengaruhi pertumbuhan akar dan diferensiasi. Tempat yang dihasilkannya itu ada di meristem apikal tunas, akar, dan daun muda embrio. Ada hormon sitokinin juga, contohnya itu ada kinetin. Fungsi utamanya mempengaruhi pertumbuhan dan diferensiasi akar, merangsang pembelahan sel dan pertumbuhan, kekecambahan dan perbungaan, menunda penuaan sel. Ada hormon etilen juga, fungsinya sebagai merangsang pematangan buah, berlawanan atau mengurangi efek ausin, merangsang atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan akar, daun, dan bunga, bergantung pada spesiesnya. Nah, tempatnya itu yang dihasilkan di jaringan buah masak, nodus atau buku batang, dan daun tua. Yang terakhir ada hormon asam aksiat, yang fungsi utamanya itu menghambat pertumbuhan, penutupan stomata saat kekeringan, dan memelihara dormansi. Nah, dia tempat yang dihasilkannya itu ada di daun, batang, dan buah hijau. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas? Sudah jelas, Ibu. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini nih, menurut Somi ini ada faktor eksternalnya. Faktor eksternal itu ternyata ada suhu, cahaya, kelembapan, dan air. Tadi benar yang tadi Somi bilang itu ya. Itu termasuk faktor eksternal.
yaitu suhu yang paling baik untuk pertumbuhan tanaman secara ideal. Ada suhu maksimum, yaitu suhu tertinggi yang memungkinkan untuk masih bertahan hidup. Ada suhu minimum, yaitu suhu terendah yang memungkinkan tumbuhan bertahan hidup. Terus ada cahaya matahari. Cahaya matahari juga berpengaruh dalam panjangan pertumbuhan. Saat di tempat gelap, tidak ada cahaya matahari. Nah, tumbuhan itu akan lebih cepat tumbuh, tapi daunnya itu pucat. Sebaliknya, jika tumbuhan pada di tempat terang, maka tumbuhan tersebut itu cepat tumbuh, tetapi warnanya itu menjadi hijau. Tumbuhannya itu akan lambat, tetapi daunnya hijau dan berkembang baik. Maaf ya, salah. Berarti cahaya matahari itu sangat mempengaruhi ya. Nah, selanjutnya ada kelembapan. Tanah lembab sangat cocok untuk pertumbuhan, terutama pada pertambahan biji. Hal ini disebabkan tanah lembab menyediakan cukup air untuk mengaktifkan enzim dalam biji serta melakukan makanan dalam jaringan. Nah, ada air juga, fungsi air. Air berfungsi sebagai untuk fotosintesis. Yang kedua adalah mengaktifkan reaksi-reaksi enzim. Yang ketiga membantu pertambahan biji, dan keempat menjaga mempertahankan kelembapan. Yang terakhir untuk transpirasi. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada, Bu. Cukup ya, oke. Materinya sudah selesai ya. Kita, oh ya kemarin Ibu bilang ya, suruh bawa alat dan bahan ya untuk percobaan. Iya, Bu. Oke, bisa. Siapkan itu aja dulu ya, kelompok sama kelompok masing-masing. Oh ya, belum Ibu kasih tahu ya kelompoknya ya. Ya, belum, Bu. Kelompoknya itu kelompok 1 Aida, Dimas, Natasha. Kelompok 2 Sauni, Putri, Nabila. Dan kelompok 3 Karisma, Weni, Alif, sama Delvina. Ready, Bu. Udah. Oke. Ini Ibu bagikan dulu ya KPD-nya ya. Baik, Ibu. Terima kasih, Bu. Nah, di situ di LKPD itu udah dijelaskan ya langkah-langkah kerja sama alat dan bahannya. Kalian udah pada bawa kan? Alat dan bahannya? Iya, boleh dibaca terlebih dahulu langkah-langkahnya. Ini berapa menit ya, Bu? Hah? Berapa lama ya, Bu? Apanya? Praktiknya itu kalian nanti Ibu kasih. Siap, Ibu.
Oke, sudah dibaca tuh anak-anak? Sudah, Ibu. Ya, di sini kita akan melakukan percobaan ya. Baik, Ibu. Kita akan mengetahui nih panjang dari tanaman kacang hijau setiap harinya. Kenapa Ibu menyuruh kalian untuk melakukan percobaan hari ini? Karena agar kalian mudah mengamatinya selama seminggu di rumah ya. Oke, bisa dimulai dari sekarang. Oke. Kalian lihat ya langkah kerjanya. Baik, Bu. Baik, Bu. Bapak ada yang bisa bantu? Kalau ada yang kurang dimengerti boleh ditanyakan ya. Baik, Bu. Ini waktunya sampai berapa lama? Iya, 20 menit. Kenapa ini? Ya, Oh, ditaruh sini ya, Bu. Ibu, 1 gelas berapa biji? 3. Gelas, Bu. Oke. Ibu ini dikasih air, Bu. Iya, kasih air sesuai sama langkah kerja yang dia KPD aja ya. Baik, baik, Ibu. Ini bukan, Bu. Iya, iya benar. Ibu mau nanya, Bu. Ya, Ini di tempat gelap apa tempat terang ya, Bu? nah, apanya? Airnya. Jadi itu kan ada 3 gelas ya. Nah, yang satu di tempat gelap, yang satu di tempat ini terang. Baik, saya. Kalian nanti tinggal amatin setiap harinya ya panjangnya. Ibu mau nanya, Ibu. Oh, sama. Ya Reni, Hujan di mana ya, Bu? Berarti diambil dulu ya, Bu? itu ditaruh di tempat gelap sama tempat terang. Iya, kalau misalnya hujan kalian pindahkan saja ke dalam rumah ya. Makasih ya, Bu. Ya. Sudah Ibu. Sudah, oke. Tunggu teman-temannya dulu ya. Baik, Ibu. Bu, mau nanya, Bu. Kenapa? Airnya jangan banyak ya? Iya, jangan banyak-banyak. Nanti kalian amati setiap harinya. Udah semua? Udah, Ibu. Ya, nanti nih kalian asal kelompok ya. Udah Ibu berikan LKPD-nya. Jadi setiap hari diamati nih panjangnya. Panjangnya berapa? Kalau misalnya di tempat gelap berapa? Tempat terang berapa? Nanti kalian tinggal tulis di LKPD-nya. Lalu minggu depan baru mempresentasikan di depan kelas. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi? Udah, Ibu. Cukup. Udah nih, cukup jelas. Jelas, Cukup, Ibu. Bu. Jelas. Oke, kalau gitu ini Ibu ada materi evaluasinya ya. Ini evaluasi, kalian tolong isi dulu ya. Nanti Isinya sampai selesai, Bu. ya. Ini yang sampai 20 menit ya. Nanti langsung kumpulkan lagi ke Ibu.
jangan nyontek. Iya. Kerjain masing-masing ya teman-teman sekalian. Sudah semua? Sudah Ibu. Ya, kumpulkan. Oke, kasih mulai. Baik anak-anak, hari ini tadi kita sudah belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan. Ada ciri-ciri, perbedaan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Nah, di sini ada yang bisa menyimpulkan dari isi materi yang tadi telah Ibu telah sampaikan. Saya Ibu. Iya, Weni, apa? Jadi pertumbuhan adalah proses kenaikan massa dan volume yang irreversibel atau tidak dapat kembali, sedangkan perkembangan adalah proses diferensiasi organogenesis yang diakhiri terbentuknya individu baru. Perbedaan dari pertumbuhan dan perkembangan yaitu pertumbuhan itu bertambahnya ukuran seperti panjang, tingginya pohon yang dapat diukur, sedangkan perkembangan sendiri proses kedewasaan yang lebih kompleks lagi tetapi tidak bisa diukur. Seperti itu Ibu. Oke, baik Weni, bagus. Terima kasih. Ada yang ingin menambahkan lagi? Saya Bu. Iya, Somi. Jadi izin menambahkan Ibu, tadi sudah dibahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Ada dua faktor, yang pertama itu faktor internal, gen dan hormon. Yang kedua itu faktor eksternal, yaitu suhu, cahaya, matahari, kelembapan, dan air Ibu. Oke, ya bagus. Benar ya, tadi yang disimpulkan oleh Weni dan Somi. Baik. Ibu ingin mengingatkan lagi ya bahwa minggu depan kalian membawa hasilnya ya, hasil dari percobaan kalian itu nanti kalian presentasikan kembali. Kalian hitung tuh panjang setiap harinya berapa, nanti kalian isi di LKPD yang Ibu sudah berikan. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Dari Ibu. Berarti cukup ya.